Aku sempat kaget saat berkunjung ke rumahnya di kawasan Jakarta Timur. Saiman ternyata memiliki 2 orang istri yang cantik, dan dari pengakuan Saiman sendiri, mereka adalah adik kandungnya. Aku tidak habis pikir bagaimana itu bisa terjadi. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Edi di Jakarta. Diary, lemah ekonomi memang kerap berdampak pada lemahnya iman. Mungkin itulah yang terjadi pada kawanku satu kantor. Sebut saja namanya Saiman. Aku sempat kaget saat berkunjung ke rumahnya di kawasan Jakarta Timur. Saiman ternyata memiliki 2 orang istri yang cantik, dan dari pengakuan Saiman sendiri, mereka adalah adik kandungnya. Aku tidak habis pikir bagaimana itu bisa terjadi. Awalnya Saiman adalah seorang perantauan yang terbilang sukses, yang berasal dari sebuah desa di Jawa Tengah. Dia merantau ke Jakarta setelah lulus SMK sekitar tahun 90. Menurut Saiman, dia memang berasal dari keluarga kurang mampu, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan agama. Dia tinggal di sebuah rumah non-permanen di pinggiran sebuah desa bersama ibu dan 2 orang adik perempuannya karena ayahnya sudah meninggal. Saiman pun menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya meninggal. Saat itu Saiman kerja serabutan untuk membantu ibunya yang bekerja sebagai buruh tani guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga biaya sekolahnya beserta kedua adik perempuannya. Setelah lulus SMK, Saiman pun merantau ke ibu kota untuk mengadu nasib guna meningkatkan taraf hidup keluarganya. Sementara kedua adiknya hanya bisa sekolah sampai jenjang SMP. Diary, nasib baik sepertinya berpihak pada Saiman. Dia diterima bekerja di sebuah perusahaan pembuat spare part kendaraan bis. Karena kegigihannya dalam bekerja, karirnya pun berkembang cepat dari awal sebagai tenaga teknisi hingga kini sebagai manajer operasional. Diary, setelah sekitar 7 tahun bekerja, kehidupan ekonomi Saiman pun mulai mapan. Dia bisa membeli sebuah rumah meskipun secara kredit, dan Saiman pun masih rutin mengirim uang untuk ibunya di kampung. Namun setelah dipikir-pikir, daripada harus mengirim uang setiap bulan, Saiman pun memilih untuk memboyong keluarganya yang ada di kampung, yaitu ibu dan 2 orang adiknya, untuk tinggal bersamanya di ibu kota. Namun ada hal yang seharusnya tidak dia lakukan. Setelah ibu dan kedua adiknya tinggal bersamanya, Saiman berkeinginan untuk menikahi 2 orang adiknya sekaligus. Memang kedua adik Saiman saat itu sudah tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik, dan Saiman sendiri tidak sempat untuk mencari calon pendamping hidup selama dia tinggal di ibu kota. Waktunya serasa habis untuk bekerja, berangkat pagi, pulang malam.
Saat libur dihabiskan untuk beristirahat. Jadi saat bertemu kedua adiknya yang sudah remaja, dia pun berpikir pendek, daripada ribet mencari calon istri yang belum tentu karakternya, lebih baik menikah dengan adiknya yang dia sudah tahu sifat-sifatnya. Dia sendiri sebenarnya tahu kalau itu dilarang agama, namun nafsunya sepertinya sudah mengalahkan akal sehatnya. Awalnya ibunya keberatan dengan niat anak sulungnya itu. Namun Saiman terus merayu ibunya agar mengizinkan dan memberi restu kepadanya. Menurut cerita Saiman, saat itu dia beralasan bahwa kehidupan di Jakarta begitu keras, tidak seperti di kampung, dan entah alasan apalagi yang disampaikan pada ibunya, yang sepertinya dia tutup-tutupi saat bercerita padaku, hingga akhirnya ibunya mengizinkan Saiman menikahi kedua adik kandungnya itu. Sudah tentu identitas kedua adiknya dipalsukan agar Saiman bisa menikahi mereka. Pernikahan mereka pun hanya berlangsung di kantor KUA tanpa adanya resepsi pernikahan, dan hanya dihadiri teman-teman dekat Saiman saja sebagai saksi, karena dia juga tidak punya kerabat di ibu kota. Dari pernikahannya dengan adik-adiknya itu, Saiman dikaruniai 3 orang anak, 2 anak dari adik pertamanya dan 1 anak dari adik bungsunya. Namun 1 anak dari adik pertamanya mengalami cacat fisik, sementara yang satunya normal, dan anak dari adik bungsunya juga normal. Apakah itu dampak dari pernikahan sedarah? Entahlah, aku sendiri tidak tahu. Aku pernah bicara pada Saiman, apa tidak sebaiknya kedua istrinya diceraikan karena itu dilarang agama. Namun Saiman bersikeras tidak akan menceraikan kedua istrinya itu. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Edi di Jakarta. Terima kasih Mas Edi yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Edi atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.